Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai accounting Zahir perusahaan Digital Fix Indonesia. Sebelumnya kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Vanessa Pratiwi dengan NIM 63231157 dan juga rekan-rekan saya. Saya Nadia Luciana dengan NIM 63231444. Dan saya Amanda Lestari dengan NIM 63231008. Saya Ivana Kalista Intan Pratama dengan NIM 63233029. Saya Cindy Nuaini dengan NIM 63230719. Identitas dari Digital Fix Indonesia. Oke, di sini ada Digital Indonesia merupakan perusahaan jasa dan dagang yang bergerak dalam bidang jasa servis komputer dan menjual berbagai macam produk komputer. Perusahaan ini berdiri pada tahun 2024 dan mulai melakukan pencatatan keuangan dengan menggunakan software Zahir Accounting pada tahun 2025. Berikut rincian data perusahaan. Nama perusahaannya Digital Fix Indonesia, alamatnya Jalan Palmerah Barat, nomor 273 Jakarta Selatan, Indonesia, dengan nomor telepon 021 345 678, nomor faksimilenya 021 111 2222, Gmailnya digitalfix.indonesia@gmail.com, periode akuntansinya Januari sampai Desember 2024, bulan konversinya Januari. Oke, di sini kita punya kebijakan akuntansinya sesuai dengan yang ada di PPT. Oke, next. Lalu ada peraturan awal Zahir Accounting versi 6. Yang pertama pilih menu setting, lalu pilih setup program, lalu pilih yang setelan regional, kemudian atur format tanggal dan mata uang sesuai ketentuan perusahaan. Kalau di sini tanggalnya yaitu DD, MM, YYYY. Lalu pada bagian setelan transaksi, pilih transaksi pada umumnya, kemudian checklist menggunakan modul uang muka. Jika sudah sesuai, maka klik rekam. Next. Di sini ada daftar customer. Yang pertama itu PT Media Komputer, CV Digital Solution, dan Toko IT Cemerlang. Caranya klik pada data-data, lalu next, klik data alamat, klik tombol tambah data pada bagian kiri bawah, lalu masukkan data pelanggan seperti tampilan berikut, kemudian klik rekam. Masukkan alamat pada tab alamat dan catatan. Tampilan data pelanggan setelah direkam, lalu pengisian data pelanggan lainnya dengan langkah yang sama. Next. Kemudian ada daftar pemasok, kita punya ada PT Bintang, CV Komputer Jaya, kemudian juga Toko Trikom Jaya. Inputnya yaitu dengan masuk ke modul data-data, kemudian masuk ke data nama alamat. Kemudian kita klik baru yaitu tanda plus, kemudian kita masukkan ID-nya yaitu yang pertama itu PT Bintang, ID-nya itu V001, perusahaannya PT Bintang, vendor tipenya itu vendor, kemudian klasifikasinya itu general. Kemudian kita ke jenisnya itu company. Nah, selanjutnya masukkan juga alamat di data alamat dan catatan, kemudian klik rekam. Nah, ini adalah tampilan dari semua yang sudah kita vendor-vendor yang sudah kita input. Kemudian untuk data mata uang, kita klik data-data lagi, kemudian klik data mata uang. Nah, di data mata uang itu kita hanya mengedit yang bagian IDR. Klik edit yang di samping tanda plus itu kita kita edit bagian nama mata uangnya itu rupiah, kemudian simbolnya itu rupiah. Kemudian kita juga atur juga akun-akun pentingnya. Oke, di sini ada ubah data akun. Pada Digital Fix Indonesia kita mengubah 7 akun. Yang pertama itu ada piutang dagang, diubah menjadi piutang dagang. Yang kedua ada persediaan, diubah menjadi persediaan barang dagang. Yang ketiga ada utang usaha, diubah menjadi utang dagang. Yang keempat ada pendapatan usaha, diubah menjadi penjualan barang. Yang kelima ada pendapatan usaha, diubah menjadi retur penjualan. Yang keenam ada modal, diubah menjadi setoran modal. Caranya, pertama kita klik data-data, kemudian pilih data rekening, kemudian kita klik edit data, pilih data akun yang akan diubah, kemudian klik edit data atau double klik pada akun yang dipilih. Setelah diubah, muncul tampil jendela informasi mengenai akun, lalu klik OK. Next. Selanjutnya yaitu satuan pengukuran barang. Di sini pertama kita klik modul data-data. Setelah itu klik satuan pengukuran barang, lalu add data atau klik yang tanda plus. Setelah itu diisi kodenya, kode satuannya unit, nama satuannya unit, dan unit dasarnya di checklist agar unitnya bisa kita pakai. Next.
Selanjutnya data pajak, yaitu kita klik modul data-data, terus data pajak. Pajak yang kita gunakan yaitu 11%, maka pengisiannya klik tanda plus atau add data, lalu kodenya kita tulis PPN, nama pajaknya pajak pertambahan nilai, lalu persennya kita pakai 11%, setelah itu rekam dan tutup. Selanjutnya ada data harta tetap. Yang pertama kita ke modul data-data, lalu klik data harta tetap, lalu klik baru, pilih yang kendaraan roda 4, lalu klik OK, lalu isi data harta tetap dengan nama mobil, kelompoknya kendaraan roda 4, tanggalnya yaitu 1 Januari 2023 dengan harga beli 125 juta, umur ekonomisnya 8 tahun. Lalu akumulasi bebannya yaitu Rp16.987.083 perak. Dengan beban per tahun ini yaitu Rp1.302.083 perak dengan terhitung tanggalnya yaitu 31 Januari 2024 dengan nilai buku yaitu 100.072.916 perak, 916.067 perak dengan beban per bulan yaitu Rp1.302.083 perak. Lalu klik rekam. Next. Ada persediaan barang dagang pada per 31 Desember. Yang pertama ada mouse, ada keyboard, flash disk, monitor, hard disk, printer, dan laptop. Next. Pertama kita klik pada persediaan, lalu pilih data produk, tampilan awal data produk, kemudian klik tambah data, masukkan data produk dengan lengkap seperti tampilan berikut, sekaligus membuat data kelompok barang. Next. Tampilan kelompok barang, pilih produk 1, kemudian klik edit. Lengkapi pengisian data produk seperti tampilan berikut, lalu kemudian klik rekam. Lakukan pengisian data produk lainnya dengan langkah yang sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke neraca saldo awal. Di sini kita sudah dapat datanya untuk neraca saldo di akhir tahun sebelumnya. Total aktiva dengan total hutang jangka panjang dan modalnya sudah sama. Kemudian cara inputnya yaitu ke saldo awal, kemudian saldo awal akun. Nah, kemudian kita input semua data-data, semua nilai-nilainya, kemudian nilainya itu harus sebesar 0, itu yang menandakan nominal yang diisi benar dan saldonya yang sudah seimbang antara harta, hutang, plus modal. Nominal yang dikurung diisi dengan cara menambahkan tanda minus sebelum nominal. Selanjutnya di sini ada daftar saldo awal hutang dagang. Yang pertama ada PT Bintang, itu saldo utangnya 10 juta. Yang kedua ada CV Komputer Jaya, itu saldo utang awalnya 6.025.000. Yang ketiga ada PT Trikom Jaya, saldo utang awalnya 850.000 dengan total utangnya 16.875.000. Next. Pertama kita pilih menu setting, kemudian saldo awal, klik saldo awal hutang dagang. Kemudian klik baru. Setelah itu kita input sesuai dengan saldo awal yang tadi. Terus setelah udah kita sesuaikan dengan totalnya harus sama seperti saldo awal yang sudah kita buat. Selanjutnya ada daftar saldo piutang dagang dengan nama PT Media Komputer. Saldo awal piutangnya yaitu Rp1.250.000. CV Digital Solution dengan saldo awalnya yaitu Rp2.450.000. Toko IT Cemerlang dengan saldo piutang awalnya yaitu Rp850.000. Total piutangnya yaitu Rp4.550.000. Next. Ini cara penyelesaiannya. Yang pertama kita ke saldo awal, lalu saldo awal piutang, lalu klik baru, lalu isi PT Media Komputer dengan saldo piutang yaitu Rp1.250.000, lalu klik rekam dan isi semua daftar saldo piutang dagang dengan nanti total saldo piutang awalnya yaitu Rp4.550.000. Selanjutnya pengisian saldo awal dagang. Berikut tabel saldo awal kita. Langkah pengisiannya yaitu pertama klik setting, terus saldo awal, lalu saldo awal persediaan dagang.
Setelah itu untuk tambahnya kita klik baru atau add data. Lalu isi sesuai data tabel yang kita sediakan tadi. Gudangnya tidak diganti, kode barangnya klik kanan 2 kali. Lalu saldonya mengikuti data yang kita sediakan. Itu memakai angkanya yang harga pokok ya. Lalu klik rekam dan simpan. Transaksi kas dan bank. Yang pertama ini ada invoice dari penerimaan kas setoran pada modal pemilik sebesar 10 juta, lalu pengeluaran bank pada pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000, lalu penerimaan kas pada penerima jasa servis sebesar 10 juta, lalu pengeluaran kas pada pembayaran iklan sebesar 1 juta rupiah, lalu penerimaan kas pada servis printer sebesar 5 juta rupiah. Next, cara pengisian transaksinya yang pertama itu masuk ke kas bank, lalu pilih ke kas masuk. Pada menu awal ini pilih ke akun modal di setor, lalu sebesar 10 juta. Lalu klik rekam. Yang kedua ini bukti pengeluaran kas masuk ke kas keluar. Lalu pilih nama akunnya sesuai dengan beban iklan dan promosi sesuai dengan invoice-nya yang ada di tampilan dan sebesar 1 juta rupiah. Lalu next. Lalu bukti penerimaan kas masuk ke kas masuk dengan nomor invoice yang ada di tampilan, nama akunnya pengeluaran jasa, lalu isinya 10 juta rupiah, kas masuknya pendapatan jasa juga 5 juta rupiah. Terus tampilan setelah direkam pada kas masuk seperti yang ada di layar. Komputer dengan totalnya 10.434.000, dan yang kedua ada penjualan kredit CV Digital Solution dengan totalnya 482.250. Next. Pertama kita pencet kita klik penjualan, kemudian klik invoice penjualan, kemudian klik baru, dan kita sesuaikan dengan invoice yang tadi. Terus jangan lupa untuk memilih termin pembayarannya, kemudian klik rekam. Next. Di sini ada transaksi modul penjualan tunainya. Yang pertama ada toko IT Cemerlang, itu dengan nominal Rp1.770.450. Yang kedua ada CV Digital Solution dengan nominal Rp5.439.000. Yang ketiga, hanya 2 ternyata. Terus kita klik modul penjualan, invoice penjualan, klik baru. Pada penjualan tunai ini kita checklist tunainya dan sesuaikan dengan invoice yang tadi, kemudian klik rekam. Dan ini hasil dari transaksi penjualan kita. Di sini ada transaksi modul penjualan pelunasan piutang. Yang pertama kita klik penjualan, kemudian pembayaran piutang usaha, kemudian klik baru. Dan kita sesuaikan dengan invoice yang kita punya, kemudian klik rekam. Next, dan ini hasil dari transaksi pelunasan piutang yang tadi. Lalu ada transaksi pembelian dengan pembelian tunai dengan total yaitu Rp166.500.000. Lalu pembelian kredit dengan total Rp138.750. Lalu pembelian kredit dengan termin dengan total Rp271.950.000. Lalu retur pembelian dengan total Rp77.700. Next. Langkah-langkah penyelesaian transaksi pembelian yang secara kredit pada PT Trikom Jaya. Pembelian flash disk 32 GB SanDisk dengan total yaitu Rp271.950.000. Caranya yaitu yang pertama ke modul pembelian, lalu invoice pembelian, lalu klik baru, lalu isi sesuai invoice. Jangan lupa terminnya yaitu 2%, 10, net 30. Lalu jangan lupa juga pajaknya, lalu totalnya yaitu
ke 271.950.000, lalu klik rekam. Next. Berikut ada transaksi pelunasan hutang pada PT Bintang dengan jumlah 10 juta, lalu pada CV Komputer dengan total 6.025.000. Next. Ini langkah-langkah penyelesaian transaksi pelunasan hutang pada PT Bintang dengan total 10 juta. Yang pertama kita masuk ke pembelian, lalu pelunasan hutang, lalu klik baru, lalu isi sesuai invoice pada INV 01 dengan jumlah 10 juta, lalu klik rekam. Kemudian di sini ada transaksi jurnal umum. Di sini ada dua bukti memorial. Yang pertama itu untuk penyesuaian akhir periode beban asuransi di bulan Januari sebesar 1,5 juta, dan yang kedua itu bukti memorial untuk penyesuaian gaji yang belum dibayar di bulan Januari sebesar 1,5 juta rupiah juga. Nah, gimana cara inputnya? Kita klik dulu modul buku besar. Kemudian di modul buku besar itu kita klik transaksi jurnal umum. Di transaksi jurnal umum itu kita klik tambah. Nah, kemudian kita langsung input aja untuk bukti memorial yang pertama itu kan untuk penyesuaian asuransi di bulan Januari. Jurnalnya, referensinya kita samakan dengan bukti memorial, tanggalnya juga samakan, keterangannya pembayaran asuransi bulan Januari 2024. Jurnalnya itu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka sebesar 1,5 juta. Kemudian yang kedua itu untuk penyesuaian hutang gaji, samakan juga referensi tanggal, keterangannya itu penyesuaian hutang gaji Januari 2024. Jurnalnya itu ada beban gaji pada hutang gaji sebesar 1,5 juta. Nah, ini adalah tampak akhir dari transaksi jurnal umumnya. Kemudian di transaksi ketiga itu ada penyusutan bulan Januari, itu akan terisi otomatis pada saat kita tutup buku akhir bulan Januari. Selanjutnya setelah tutup buku kita dapat lihat hasil laporan keuangannya. Yang pertama ada laporan arus kas, yaitu di sini total keluar atau masuknya kas sebesar 27.225.055.000. Saldo awalnya 29 juta dan maka saldo akhirnya didapatkan 56.222.555 rupiah. Terus yang kedua ada laporan laba rugi, yaitu hasil laba bersihnya sebesar 9.047.594.058 rupiah. Next. Dan yang ketiga ada hasilan laporan neraca standarnya, yaitu total hartanya sebesar 182.576.794 rupiah, dan total kewajiban serta modalnya itu sebesar 182.576.794,58 rupiah. Selanjutnya ada tampilan grafik keuangannya. Di sini klik dashboard, pilih grafik yang dibutuhkan. Next. Yang pertama ada grafik harta. Next. Yang kedua ada grafik laba rugi. Next. Yang ketiga ada grafik kas. Yang keempat ada grafik penjualan atau pendapatan. Next. Terus yang kelima ini analisis rasio keuangannya. Yang pertama ada current ratio, yaitu rumusnya aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Hasilnya yaitu 1,180.088%. Angka ini menunjukkan bahwa perusahaan Digital Fix memiliki kemampuan luar biasa dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar. Rasio ini mengindikasikan likuiditas sangat tinggi, namun juga dapat berarti adanya penumpukan aset lancar seperti piutang atau persediaan yang belum dimaksimalkan. Next. Yang kedua yaitu cash ratio, rumusnya yaitu kas ditambah setara kas dibagi hutang lancar dikali 100%, hasilnya yaitu 851.000,35%. Angka ini menunjukkan perusahaan kapasitas likuiditas yang sangat tinggi, memungkinkan pelunasan seluruh kewajiban lancar hanya dengan kas dan setara kas hingga lebih dari 8 kali. Namun rasio ini juga mengindikasikan suboptimalisasi pengelolaan dana kas yang seharusnya dapat dialokasikan untuk investasi produktif guna meningkatkan return. Next. Yang ketiga yaitu debt to equity ratio, rumusnya yaitu total hutang dibagi modal dikali 100%, hasilnya yaitu 136,4%, dan angka ini menunjukkan arti struktur
permodalan perusahaan cukup bergantung pada pendanaan eksternal, di mana setiap Rp1 modal sendiri ditopang oleh Rp1,36 utang. Hal ini mencerminkan penggunaan leverage yang relatif tinggi, yang walaupun dapat meningkatkan potensi laba, juga membawa konsekuensi risiko keuangan yang lebih besar apabila arus kas terganggu. Next. Yang keempat yaitu debt to capital asset, rumusnya total hutang dibagi total aktiva dikali 100%, hasilnya yaitu 46,48%. Yang berarti hampir separuh dari total aset perusahaan dibiayai melalui utang. Rasio ini masih berada dalam kisaran yang dapat diterima secara umum, namun memerlukan pengendalian agar tidak terus meningkat. Struktur pendanaan yang terlalu bergantung pada utang dapat berdampak negatif terhadap solvabilitas jangka panjang dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Next. Yang kelima ada return on equity atau ROE, yaitu rumusnya laba sesudah pajak atau laba bersih dibagi modal dikali 100%, yaitu hasilnya 14,77%. Angka sebesar 14,77% membuktikan pemegang saham mendapatkan laba bersih sebesar 0,1477 untuk setiap Rp1 ekuitas yang mereka investasikan. Angka ini menunjukkan tingkat pengembalian modal sendiri yang cukup baik dan menunjukkan seberapa efektif bisnis penggunaan modal pemilik untuk menghasilkan keuntungan. Next. Yang terakhir yaitu ada return on asset atau ROA, yaitu rumusnya laba sesudah pajak atau laba bersih dibagi aktiva dikali 100%, hasilnya yaitu 5,4%. Angka itu menunjukkan setiap aset senilai Rp1 dapat menghasilkan laba bersih sebesar 0,0504 yang menunjukkan betapa efisiennya perusahaan menggunakan semua asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Nilai keseluruhan aset atau ROA yang lebih rendah daripada ROE dapat menunjukkan bahwa bisnis menggunakan pembiayaan dari utang secara signifikan. Oke, kesimpulannya yaitu untuk Digital Fix Indonesia, yang pertama, proses pencatatan dan pelaporan keuangan melalui sistem Zahir berjalan dengan baik dan sistematis, mencakup seluruh aspek penting seperti kas, piutang, hutang, persediaan, hingga aktiva tetap. Yang kedua, kondisi keuangan dari perusahaan Digital Fix Indonesia ini tergolong sehat, ditunjukkan dengan current ratio sebesar 1.110,88% dan cash ratio sebesar 851,35%, yang mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar maupun kas. Yang ketiga itu kinerja profitabilitas dari perusahaan Digital Fix ini cukup baik dengan margin laba bersih sekitar 29%, ROE sebesar 14,77% dan ROA sebesar 3,04, menandakan bahwa modal dan aset yang digunakan cukup efektif dalam menghasilkan keuntungan. Yang keempat, struktur modal menunjukkan ketergantungan terhadap utang cukup tinggi dengan DER sebesar 136,04% dan debt to capital asset sebesar 46,48%. Hal ini menunjukkan leverage tinggi yang dapat memperbesar resiko keuangan di masa depan jika tidak dikendalikan dengan baik. Yang kelima, sumber pendapatan perusahaan masih terbatas, terlihat dari grafik penjualan yang hanya berasal dari satu kategori. Hal ini dapat membatasi diversifikasi pendapatan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.